sini Sri membeli tas di sebuah toko dengan harga Rp200.000 ya. Jika tas yang hendak dibeli Sri mendapatkan diskon sebesar 20% serta mendapatkan lagi potongan 5% karena menggunakan kartu anggota. Nah, pertanyaannya berapa harga tas yang harus Sri bayar? Jadi buat teman-teman semuanya, ini merupakan harga awal ya, 200.000. Harga awal kita singkat saja H0 itu 200.000. Nah, di sini ada 2 kali potongan ya, ada 2 kali diskon, yakni diskon pertama di D1-nya 20%, 20% ini sama saja dengan 20/100 teman-teman ya. Kemudian diskon kedua D2 yaitu 5% ya, atau 5 dibagi 100 ya. Nah, sekarang kita ingin mencari dulu potongan yang pertama ya, berapa harga potongan yang pertama. Untuk mencari harga potongan yang pertama, maka rumusnya di sini harga D1 sama dengan harga awal dikali dengan persen D1-nya ya, persen D1-nya. Nah, persen D1-nya sebesar 20% ya. Nah, 20%. Nah, selanjutnya di sini H0-nya itu 200.000 teman-teman ya, 200.000 dikali dengan 20/100 ya, 20/100 karena 20% itu sama dengan 20/100. Nah, sisa kita bagi teman-teman, ini ada 2 nolnya di bawah sini, kita bagi dengan 2 nol yang di atas sini, kita coret saja ya, berarti sisa 2000 dikali 20 ya, karena 20 dibagi 1 kan 20 teman-teman, jadi habis ini ya. Nah, jadi 2000 dibagi 20 maka menghasilkan nilai 40.000 teman-teman ya. Nah, ini adalah harga potongan sebesar 20% dari harga 200.000. Nah, untuk mendapatkan harga setelah terpotong, berarti di sini harga disebut sebagai harga H1 ya. Nah, nilai H1-nya ini sebesar, untuk di sini 200.000 ya, harga awal atau H0 dikurang dengan harga D1, ya. Nah, berarti H0-nya itu 200.000 ya, kemudian dikurang dengan 40.000. Jadi harga awal yang pertama H1-nya ya, atau disebut harga keduanya setelah dipotong 20% sebesar 160.000 teman-teman ya. Nah, dari 160.000 ini karena ternyata si Sri ini memiliki kartu anggota sehingga berhak mendapatkan potongan 5%, itu berarti kita ingin mencari berapa potongan diskon dari 160.000 itu teman-teman ya. Berarti di sini harga D2 teman-teman ya, harga D2 itu kita cari di sini rumusnya, yaitu karena tadi di sini H0 ya. Sekarang di sini untuk harga D2-nya H1 ya, H1 dikali dengan 5% teman-teman ya. Nah, H1-nya sebesar 160.000 ya, dikali dengan 5 dibagi 100 teman-teman. Nah, 160.000 dibagi 100 berarti ini sisa habis 2 nolnya di sini teman-teman. Ini juga habis 2 nolnya, berarti sisa 1.600 dikali 5. 1.600 dikali 5 sama dengan 8.000 teman-teman ya, 8.000 rupiah. Nah, di sini harga setelah diskon 5% dari harga 160.000, maka tentu saja kita sudah bisa mendapatkan harga akhirnya teman-teman ya. Harga akhirnya itu kita ibaratkan dia H3 teman-teman. H3 sama dengan H1 dikurang HD2 teman-teman ya. Berarti di sini 160.000 ya dikurang dengan 8.000 rupiah teman-teman. Nah, 160.000 dikurang 8.000 rupiah, maka nilainya adalah 152.000 teman-teman ya, 152.000 ya. Berarti di sini jawaban 152.000 itu ada pada jawaban C teman-teman ya, jadi 152.000. Jadi jawabannya di sini adalah, jawaban yang benar adalah C. Nah, selanjutnya kita jawab soal yang kedua teman-teman ya. Soal yang kedua di sini, untuk soal yang kedua kita perbesar dulu. Nilai rata-rata ulangan matematika 30 siswa di suatu kelas adalah 7,2 teman-teman ya. Nah, setelah ada 1 orang siswa baru yang masuk dan mengikuti ulangan, nilai rata-rata ulangan matematika di kelas tersebut itu berubah menjadi 7,2. Nah, pertanyaannya berapa nilai ulangan matematika pada siswa barunya teman-teman ya. Nah, sekarang tentu saja kalau bicara rata-rata ya, untuk mencari nilai rata-rata kita ibaratkan nilai X rata-rata ya. Nah, nilai rata-rata itu
yaitu jumlah data ya. Jumlah data rumusnya untuk mencari rata-rata ya, jumlah data ya atau total data dibagi dengan banyaknya ya data. Nah, di sini untuk karena nilai rata-ratanya sudah diketahui ya, nilai rata-ratanya sudah diketahui yaitu 7,2 ya. Itu berarti kita mencari jumlah datanya ya, berapa nilai setiap jumlah total datanya ya di sini. Karena untuk banyak data juga kita sudah ketahui yaitu sebesar 30 siswa ya. Nah, kita ibaratkan jumlah datanya yaitu A ya. Nah, kita mencari A dulu teman-teman ya. Untuk mencari A berarti 30 ya dikali dengan 7,2 teman-teman ya. Nah, 30 dikali 7,2 maka nilainya adalah 216 ya. 216. Nah, di sini untuk jumlah data sebanyak 30 orang ya, banyaknya data 30 orang, maka kita mendapatkan jumlah data dari penjumlahan semua nilai siswa yaitu sebanyak 216. Nah, karena di sini pertanyaannya ada siswa baru, satu orang siswa baru, berarti banyak datanya bertambah teman-teman ya. Banyak datanya bertambah dari 30 menjadi 31 ya. Dari 30 menjadi 31. Itu berarti kita akan mencari berapa nilai jumlah datanya teman-teman, karena yang diketahui di sini adalah rata-ratanya sebesar 7,23, kemudian untuk banyak datanya sebanyak 31 teman-teman ya. Nah, kita gunakan rumus yang sebelumnya yaitu X rata-rata sama dengan jumlah data yang kita ibaratkan ini nilai B ya. Jumlah datanya kita ibaratkan nilai B yang tadi A sekarang B ya. Nah, kemudian dibagi dengan banyak data. Banyak data itu 31 teman-teman ya. Nah, ini X-nya, X rata-ratanya 7,23. Berarti B dibagi 31. Sehingga B sama dengan 31 dikali 7,23. Nah, 31 dikali 7,23 itu nilainya ya. Nilainya sebesar 224,13 teman-teman ya. Nah, ini nilai B-nya sudah kita peroleh. Nah, sekarang kita sisa kurangkan untuk mendapatkan nilai satu orang ya, atau kita ibaratkan X1 ya. Untuk mendapatkan nilai satu orang ini maka nilai B ya, jumlah data B dikurang dengan jumlah data A ya. Nah, berarti 224,13 dikurang 216 teman-teman ya, sehingga mendapatkan nilai sebesar 8,13. Jadi nilai siswa baru ya sebanyak satu orang itu memiliki nilai ya ulangan ya sebesar 8,13 teman-teman ya.